Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai lagi materi pada pagi ini yaitu tentang tutorial ya, menggunakan aplikasi WK. Di mana tutorial kita kali ini adalah mengenai a priori. Nah, jadi untuk data a priori sendiri itu adalah data berupa kumpulan dari item set ya. Jadi yang dikumpulkan itu adalah data itemnya. Karena dalam a priori itu yang ingin kita lihat adalah eh, keterhubungan gitu ya antara suatu item dengan item yang lain. Ya, jadi apakah kalau misalnya sebagai contoh kasus yang paling umum adalah market basket analysis ya. Jadi misalnya kita ke supermarket, kita mengambil makanan atau minuman atau mengambil apapun. Nah, di situ akan ditunjukkan apakah kebiasaan kita ya dalam mengambil makanan itu sama dengan kebiasaan orang lain ya. Sehingga a priori ini biasanya dipakai untuk para pengambil keputusan membuat suatu teknik promosi atau teknik marketing ya. Misalnya promosi kalau kita beli gula nanti akan dapat bonus kopi dan seterusnya ya. Baik, kita coba aja a priori dengan terlebih dahulu kita download dari Kaggle ya. Nah, ini Kaggle seperti yang kita ketahui adalah data mengenai open dataset ya yang bisa teman-teman download untuk mencoba suatu teknik dari suatu metode data mining. Nah, yang akan saya coba ini yang paling sederhana aja ya, ini adalah small dataset aja, di mana terdiri dari 20 transaksi. Ya, kalau kita lihat transaksi itu, maka satu transaksi itu ini grocery store dataset ya. Jadi satu transaksi itu adalah ibaratnya satu orang membeli barang yang jumlahnya lebih dari satu ya. Jadi kalau 20 transaksi artinya ada 20 orang yang membeli barang dengan jumlah barang lebih dari satu. Nah, ini tinggal download aja ya, silahkan di download di sini. Ya, kita lihat datanya seperti ini ya. Nah, ini sudah saya download untuk grocery store dataset. Nah, kita lihat di sini ya, ada item 1, item 2, item 3 dan item 4. Terus ada 20 transaksi ya, mulai dari sini sampai dengan di sini. Ada yang hanya membeli 2 item ya, bread dan milk aja. Ada yang membeli 4 item, ada yang membeli 3 item ya, namun tidak ada yang membeli 1 item. Nah, dari histori transaksi orang-orang dalam membeli barang ya. Jadi ini 3 item ini adalah satu transaksi. Ingin kita lihat seperti apa rules atau aturan yang terbentuk dari suatu teknik asosiasi ya menggunakan algoritma a priori. Jadi kita pakai algoritmanya a priori. Kita coba buka WK. Tampilan WK-nya biasa seperti ini, WK ya. Dan kita explore di mana kita akan pilih datanya adalah dari D a priori CSV tadi ya. Nah, grocery store. Nah, ini adalah datanya nih. Ya, ini datanya. Jumlah rekornya adalah 20 ya, instance-nya ada 20. Terdiri dari atributnya item 1, item 2, item 3 di mana jumlah atributnya ada 6 ya. Ada susu, milk, bread, ya, roti, jam, selai, Maggi ya. Ini Maggi penyedap rasa, kayaknya coffee, tea gitu ya dan lain-lain ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena datanya sudah disesuaikan ya dengan inputan dari teknik association rule-nya, maka kita langsung aja lakukan eksekusi ya. Di sini kita pilih associate ya. Nah, di sini ada beberapa algoritma yang bisa kita pilih, tapi kita pilih a priori saja. Seperti biasa bisa kita lihat mengenai algoritma a priori yang diimplementasikan ya, terus apa saja yang harus kita isi di atribut ini gitu ya. Terus ada capabilities-nya ya. Jadi ini adalah
kemampuan dari algoritma a priori. Nah, kita biarkan setting standar dulu aja gitu ya. Yang pasti kalau kita ngomongin a priori kita punya batas atas ya dari minimum support, ini yang harus kita isi gitu ya. Kemudian ada batas bawah dari minimum support, ini yang harus kita isi. Nah, jadi kita ingin menentukan mana rule yang tepat gitu ya. Jadi kita tinggal isi aja minimum supportnya dan batas atas dan batas bawah dari minimum support, di mana itu akan dihitung dari confidence dan lain-lain gitu ya. Nah, kita biarkan saja ya standar seperti ini. Nanti teman-teman bisa coba untuk merubah-ubah ya atribut yang ada di a priori ini. Kalau udah tinggal kita start. Tapi kita akan ambil hanya 10 rule teratas saja. Artinya algoritma ini nanti akan membentuk rule yang sangat banyak gitu ya. Namun yang kita ambil hanyalah yang 10 teratas saja. Ya, di situ kita bisa memilih nanti ya rule dengan tingkat support dan confidence yang nanti akan diinformasikan dalam hasil dari perhitungan WK. Oke, kita ambil 10 aja, lalu kita lakukan start. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi ada keterangan instance-nya 20, atributnya 4, item 1 sampai item 4. Minimum supportnya adalah 0,1, ada 2 instance yang memenuhi minimum support. Lalu ada number of cycle performs, jadi ada 18 iterasi yang dikerjakan, di mana mengenerate setiap level ya itu sampai level keempat. Artinya kita dalam algoritma a priori ini ternyata sampai level keempat ya untuk melihat keterkaitan antara item dengan item yang lain. Namun itu hanya ada satu ya. Nah, tapi karena item set yang kita munculin hanya yang 2 gitu ya, jadi sampai level 2 sampai L2 ya. Karena kan jumlah item maksimal 4 ya, jadi dia akan melihat sampai L4. Nah, maka yang tinggi nilai confidence-nya nih, yang confidence-nya 1. Yaitu memenuhi ini ya. Jadi jika orang membeli kopi maka dia pasti, atau kita bisa bilang pasti karena confidence 1 ya, atau kita bilang yang pasti deh kemungkinan besar dia akan membeli roti gitu ya. Jika orang membeli gula maka dia juga akan membeli roti ya. Jadi ini adalah 10 rule yang dimunculkan gitu ya. Kalau kita ingin kurangi misalnya, oh saya ingin hanya 3 rule aja ya, yang ditampilkan 3 rule ini adalah the best ya, best rule found. Nah, seperti ini gitu ya. Dengan nilai confidence-nya 1. Artinya di sini dalam 20 transaksi tadi kita bisa simpulkan bahwa kebiasaan orang-orang ya dari 20 transaksi tadi adalah jika dia membeli kopi, maka dia membeli roti. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dia membeli gula, dia juga membeli roti. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika dia membeli Maggi, maka dia juga membeli jam ya, yaitu selai. Nah, itu adalah aturan yang ternyata ya, dan itu adalah pola yang juga ternyata dimiliki dari 20 transaksi itu. Ya. Tentunya makin banyak transaksi, hasil yang dihasilkan juga akan semakin relevan ya. Karena setiap manusia itu biasanya datang ke supermarket, ya ini kasusnya market basket analisis ya, pasti memiliki pola dalam suatu pembelian. Nah, dimana kalau kita ketemu pola yang dominan, jadi pola dominan itulah yang nanti kita bisa ambil untuk meningkatkan strategi dalam penjualan atau dalam marketing ya, dalam market ya, dalam transaksi. Nah, tentu saja itu dari a priori sendiri ya, dia menggunakan minimum support dan dia menggunakan nilai confidence ya untuk mengartikan rule-rule yang dibentuk dari algoritma a priori tersebut. Jadi baik, kalau a priori cukup sederhana ya untuk perhitungan manualnya, silakan teman-teman cari referensinya, atau yang teman-teman yang kuliah yang dosennya adalah saya gitu ya, itu semua ada di slide dan materi yang saya sampaikan. Itu aja mungkin ya untuk a priori ya. Jadi a priori emang agak sedikit mudah gitu ya dalam pengoperasian algoritmanya.
Tapi mungkin banyak algoritma lain yang ada kaitannya dengan asosiasi yang mungkin tingkat eksekusinya makin kompleks. Itu aja dari saya ya, terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.